فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang kelima dan kita telah mengakhiri bab yang keempat pada pertemuan sebelumnya. Kama ahabba ayyam yaqra falyatafaddal. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان باب الرابع في عدد المعلم القرآن المتعلم مسلم وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب الخامس، باب yang kelima, في آداب حامل القرآن، berkaitan tentang adab etika seorang pembawa Al-Quran. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. Telah berlalu beberapa kalimat berkaitan dengan hal ini pada bab sebelumnya, yaitu apa yang telah lalu dalam bab yang keempat adalah sebagian dari pembahasan ini. Wa min adabihi, dan diantara adabnya, ayyakuna ala akmalil ahwal, hendaklah dia berada di atas keadaan yang paling sempurna. Wa akramis syama'il, dan juga pada karakter yang paling mulia. Wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma naha al-Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an, dan hendaknya dia mengangkat dirinya, yaitu melepaskan dirinya dari semua hal yang Al-Qur'an larang darinya. Ijlalan bil Quran, sebagai bentuk pengagungannya terhadap Al-Quran. Jangan dia hafal Al-Quran tapi semua larangan dia tempuh. Tidak. Maka di antara bentuk penghormatannya, pengagungannya terhadap Al-Quran adalah dia menghindari semua larangan-larangan dalam Al-Quran. Wa ayyakuna musawwanan an dani'il iktisab, dan hendaknya dia terjaga dari pekerjaan yang rendahan. Syarifan nafs, adapun hal ini maka tidak wajib. Mengapa barakallahu fikum? Karena fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Di sana barakallahu fikum tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang baik-baik, pekerjaan yang mungkin dianggap tinggi. Satu. Kedua, barakallahu fikum, penilaian orang tentang satu pekerjaan itu berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Sahih. Di sebagian daerah barakallahu fikum bagi yang pas kuat begadang itu bagus. Iya loh. Di daerah yang lainnya barakallahu fikum yang tidak bisa begadang tidak bagus. Nah, sehingga hal ini barakallahu fikum tidak ada dhabit, ketentuan yang bisa memegangnya. Oleh karena itu para ulama barakallahu fikum tidak mempersyaratkan hal ini. Walaupun sebagian mengatakan dia jauh, yaitu mereka tafsirkan bahwa sesuai dengan daerah di mana dia hidup. Apabila barakallahu fikum di daerah itu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang buruk dan dianggap buruk oleh masyarakatnya, maka tidak sepantasnya dia melakukannya. Nah, wa illa barakallahu fikum al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dahulu beliau memulung, dan dengan itu dia bisa menghidupi keluarganya. Syarifan nafs, mulia kejiwaannya. Mutaraffi'an 'anil jababirah wal jafalin ahli dunya, dan hendaknya dia terangkat dari keangkuhan dan kekakuan dari penduduk dunia.
mutawadhi'an lis-salihin, dia tawadhu terhadap orang-orang saleh, wa ahlil khairi wal masakin, tawadhu kepada orang-orang baik dan orang-orang miskin. Hadbuni bid-du'afa fa innama turzaquna wa tunsarun bidu'afaikum, bawakan kepadaku orang-orang lemah kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian mendapatkan rezeki, kalian mendapatkan pertolongan dengan keberadaan orang-orang lemah kalian. Wa ayyakuna mutakhashshi'an, dan hendaknya dia adalah orang yang menampakkan kekhusyuan. Da sakinatin wa waqar, senang dan mulia. Faqad jaa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, telah datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum, wahai segenap para penghafal, para pembaca Al-Qur'an, angkatlah kepala-kepala kalian. Faqad wadaha lakumut tariq, sungguh telah jelas untuk kalian jalan. Wastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Wala takunu iyalan 'alan nasi, dan janganlah kalian menjadi beban terhadap orang-orang. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yanbaghi li hamilil Qur'an ay yu'rafa bilailihi idan nasu naimun, sepantasnya bagi para penghafal Al-Quran untuk dikenal di malam harinya apabila orang-orang tidur, yaitu memperkenalkan diri kepada Allah. Ta'arraf ila Allah, perkenalkan dirimu kepada Allah di saat orang tidur, yaitu para penghafal Al-Quran seyogyanya untuk melaksanakan qiyamul lail. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, autiru ya ahlal Quran fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Lakukanlah salat witir wahai ahlul Quran, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil-ganjil. Wa binaharihi ilan nasu muftirun, dan hendaknya dia dikenal di siang harinya apabila orang-orang berbuka. Artinya dia juga hendaknya senantiasa menjaga pelaksanaan salat qada, menjaga pelaksanaan puasa sunnahnya. Wa bihuznihi ilan nasu yafrahun, dan hendaknya mereka diketahui dengan kesedihan apabila orang-orang bahagia. Wa bibukaihi ilan nasu yadhhakun, mereka juga diketahui dengan tangisan apabila orang-orang tertawa. Wa bisamtihi ilan nasu yakhudun, dan ketenangan tatkala orang-orang ribut. Wa bikhusyu'ihi ilan nasu yakhtalun, dan dengan kekhusyuan tatkala orang-orang tidak khusyuk. Wa anil Hasan rahimahullahu ta'ala, inna man kana qablakum ra'awul Qur'an rasaila min rabbihim, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka melihat Al-Quran itu adalah risalah, surat dari Rabb mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil lail, dahulu mereka mentadabburi surat itu di waktu malam. Wa yunfidunaha bin nahar, dan mereka melaksanakannya di waktu siang. Dan makna dan syahid yang diinginkan barakallahu fikum dalam bab ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ijlalillahi tabaraka wa ta'ala ikram di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an. Sesungguhnya di antara bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan seorang muslim yang sudah berusia, dan memuliakan hamilil Quran, para penghafal Al-Quran. Syaratnya ghairul ghali fi, tidak ekstrim, berlebih-lebihan dalam melaksanakannya sehingga melampaui batas. Wala jafi'an, tapi juga tidak terlalu menyepelekannya sehingga dia tidak mengamalkannya. Sehingga makna barakallahu fikum adalah ahlul Quran yang diinginkan adabnya adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Bukan barakallahu fikum hanya sekedar dihafal. Karena kalau hanya sekedar menghafalkan barakallahu fikum, orang-orang Yahudi juga menghafalkan ayat-ayat Allah. Awalam takun lahum ayah ya'lamuhu ulama'u Bani Israel. Tidakkah ada satu ayat yang diketahui oleh ulama'nya Bani Israel? Bani Israel Yahudi punya ulama'. Bani Israel barakallahu fikum punya orang-orang berilmu. Tapi tatkala mereka tidak mengamalkannya, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, mereka adalah orang-orang yang dimurkai, sebagaimana mereka juga adalah orang-orang yang sesat.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Namun barakallahu fikum, apa fungsi dari ilmu yang mereka miliki tatkala mereka tidak amalkan? Sia-sia. Oleh karena itu yang diinginkan oleh penulis dalam muqaddimah bab yang kelima barakallahu fikum adalah al-amalu bil Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Sahih. Hamilul Quran tidak dikatakan sebagai hamilul Quran yang pantas untuk dimuliakan sampai mereka melaksanakannya. Mereka mengamalkannya. Dan ini barakallahu fikum yang pantas untuk dicemburui. La hasada illa fitnatain. Tidak ada kecemburuan yang boleh kecuali pada dua golongan kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahumullahul Quran, orang yang Allah anugerahkan Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menegakkan Al-Quran itu siang dan malam. Nah, itu mengamalkannya. Wa an Fudail ibn Iyad rahimahullah, yanbaghi li hamilil Qur'ani alla yakuna lahu hajatun ila ahadin. Sepatutnya bagi para penghafal Al-Quran agar dia tidak memiliki kebutuhan kepada seorang pun. Al-khulafa, baik itu pada para pemimpin, faman dunahum, atau pada selain mereka. Wa anhu aydan, dan juga dari beliau, hamil Quran, hamil rayatil Islam. Para penghafal Quran itu adalah para pembawa panji Islam. La yanbaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu. Tidak sepatutnya bagi mereka untuk lalai bersama orang-orang yang lalai. Wala yashuwa ma'a man yashu. Tidak sepantasnya mereka lupa bersama dengan siapa yang lupa. Wala yalguwa ma'a man yalgu. Dan jangan dia melakukan hal yang sia-sia bersama siapa yang melakukan kesia-siaan. Ta'ziman bihaqqil Qur'an, sebagai bentuk pengagungan terhadap haknya Al-Quran. Nah, ini barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berkaitan dengan adab hamilul Quran. Nah, terus.